Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih juga mengizinkan kehendak kita untuk tetap melanjutkan kelas Jawahirul Quran, memandangkan kelas ini sangat penting ya. Jadi saya ada aturkan masa, walaupun saya ada seminar ya tiap hari Sabtu dan Ahad, saya akan tetap berusaha untuk mengisi ya. Jadi pukul 11 suku lah baru kita tadi selesai seminar. Jadi alhamdulillah, sekarang puan-puan dan tuan-tuan juga boleh mengikuti siaran saya yang bertajuk kelas tadabbur ayat-ayat ma'rifat ya dalam Al-Quran. Okey, kita sekarang dah masuk pada surah Hud ya. Kita masuk pada surah Hud, surah yang ke-11 ya. Kita masuk perbincangan dalam surah Hud. Selepas surah Yunus sudah kita selesaikan ayat-ayat ma'rifatnya, kita masuk dalam surah Hud. Yang punya buku ni Jawahirul Quran ya, yang saya susun mengikut daripada karyanya Imam Al-Ghazali ya. Saya coba sempurnakan ya. Boleh dibuka dalam buku Jawahirul Qurannya muka surat 80 ya. Kita akan bincang surah Hud ayat yang keempat sehingga ayat yang keenam ya. Setelah dibuka nota kuliahnya muka surat 80 ya, muka surat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin ya. Sadaqallahul azim. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah jualah kalian memiliki tempat kembali ya, tempat kalian kembali. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ala innahum yathnuna sudurahum. Ingatlah ya, ketahuilah sesungguhnya mereka ya, orang-orang kafir, musyrik dan munafik, yathnuna sudurahum, memalingkan dada-dada mereka, liyastakhfu minhu, untuk bersembunyi daripadanya ya. Daripadanya adalah daripada Rasulullah ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah, hina yastaghshuna siyabahum, yaitu pada waktu mereka menutupi diri mereka dengan pakaian-pakaian mereka, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah tetap mengetahui apa yang mereka sembunyikan ya, ataupun yang mereka zahirkan. Innahu alimun bidzatis sudur, karena sesungguhnya Allah itu adalah maha mengetahui isi hati manusia ya. Apa yang ada dalam dada manusia diketahui oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah ya makhluk hidup yang bergerak, yang merayap di permukaan bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan atas Allah jualah rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah mengetahui mustaqarnya
dabbah dan mustauda'nya dabbah. Nanti kita akan jelaskan mustaqar dan mustauda'nya. Kullun fi kitabim mubin, ya. Setiap itu, ya, masing-masing perkara itu sebetulnya sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, ya. Oke. Ayat yang keempat, ya, adalah menjelaskan tentang tempat kembalinya seluruh manusia. Ya, menjelaskan tempat kembalinya seluruh manusia, bahwa tempat kembalinya seluruh manusia adalah Allah yang disifati dengan kekuasaannya yang bersifat mutlak ke atas seluruh makhluk. Allah Maha Berkuasa. Manakala ayat yang kelima adalah membincangkan tentang keluasan ilmu Allah, bahwa ilmu Allah yang sempurna itu bersifat mutlak. Selepas Allah bincang kekuasaannya yang bersifat mutlak yang akan menjadi tempat kembalinya seluruh makhluk, maka Allah mengetahui perbuatan seluruh makhluk di dunia itu secara mutlak. Ya, kuasa Allah, ya, yang berpaksikan pada kealimannya. Kemudian pada ayat yang keenam adalah menjelaskan tentang keadaan makhluknya di atas permukaan bumi yang sentiasa dalam pengawasannya, yang sentiasa dalam pengetahuannya. Bahwa di sini Allah menunjukkan bahwa dirinya adalah sang pemberi rizki yang bersifat mutlak. Subhanallah, kekuasaannya yang mutlak, ya, keilmuannya yang mutlak, kemurahannya yang juga bersifat mutlak. Sangat murah, sangat alim, sangat berkuasa. Itulah Allah. Tidak puaskah kita nak bertuhan Allah? Tapi tak boleh tengok, Ustazah, dunia begitu rendah, begitu terbatas, begitu hina, sehingga keadaan ini tak melayakkan mata-mata manusia yang bersifat terbatas, yang hina, yang rendah boleh menangkap zat Allah yang berkuasa secara mutlak, yang sempurna keilmuannya dan sempurna kemurahannya. Kelak Allah akan menunjukkan zatnya, ya, pada hari akhirat, pada penduduk surga, ketika jasad penduduk surga dan ditukar oleh Allah dengan jasad yang luar biasa yang boleh melihat Allah. Mata manusia di dunia akan ditukar ketika di surga nanti dengan mata-mata surga yang boleh menyaksikan wajah Allah yang mulia. Oke, ini 3 poin penting, ya, sebab saya huraikan nanti. 3 poin penting ini diambil kira, ya, tentang masalah kekuasaan Allah, keilmuan Allah, dan kemurahan Allah dalam memberikan rezeki pada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Oke, ayat yang keempat, kalau kita tengok di sini, ya, dalam tafsir tematiknya, kerana hanya kepada Allah sahaja kalian kembali pada hari kiamat nanti, Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu, ya. Saya letakkan ayat ini, ya, walaupun sebetulnya tak ini sangat, cuma karena nanti akan bersandar lagi pada ayat selepasnya, ya. Jadi simple je kita punya penjelasan ayat yang keempat, kepada Allah lah tempat kita kembali. Artinya macam ini, sehebat-hebat kita di dunia ini menjaga kesehatan, gitu, ya, menjaga keremajaan diri, gitu, ya, menjaga keselesaan diri, menjaga kekuatan fizikal diri, tetap juga kita akan mati. Kematian merupakan ending kehidupan seluruh makhluk di dunia. Pasti mati. Presiden sama mati dengan rakyatnya. Mati, semua sama. Perbezaannya ketika mati itu, roh orang yang beriman wangi baunya, keluarnya mudah jalannya, sedangkan roh orang kafir sukar keluarnya, lagi busuk baunya.
Sehingga ketika roh orang beriman itu baunya wangi, segera ditunggu oleh malaikat, dibawa ke langit, disambut oleh penduduk langit. Betapa harumnya roh ini, didoakan oleh penduduk langit supaya rohnya ini selamat, begitu juga jasadnya selamat. Tapi kalau rohnya orang kafir dibawa ke atas, ya sampai di penduduk langit boleh mencium bau busuk. Roh yang busuk siapa ini? Ya, jadi semua itu akan kembali kepada Allah. Dan setiap orang yang kembali kepada Allah, dia kembali kepada Allah dengan membawa hasil jerih payahnya. Sama ada hasil jerih payahnya itu betul-betul berorientasikan dunia semata-mata tanpa ada unsur keimanan, atau berasaskan atau berorientasikan akhirat karena ada unsur keyakinan. Ya, itu yang akan dibawa dan itu yang akan membezakan. Yang membezakan adalah tatkala mereka yang kembali kepada Allah dipanggil, diseru oleh Allah untuk mengambil kitab catatan amal. Ya. Dengan keadaan yang berbeza-beza mengikut jerih payah yang dia usahakan di dunia itu. Ada yang mengambil dengan tangan kanan dari arah depan, dipeganglah kitab itu dari arah depan dengan tangan kanan sampai ketika dipanggil Allah, dihimpun oleh Allah untuk meniti as-siratal mustaqim yang terletak di atas yang terbentang ya di atas neraka jahanam itu. Mereka mendapatkan cahaya dari sebelah kanan dan dari sebelah depan. Tiketnya menuju surga dipegang tangan kanannya, kitab catatan amalnya. Keimanannya menyerlah dari arah depan dan dari arah samping kanan, sehingga sirat yang digambarkan lebih nipis daripada rambut yang dibelah 7 itu bagi orang kafir, tetapi bagi orang beriman dia seluas pancaran cahaya yang ada pada dirinya, seluas kadar keimanannya. Subhanallah, akhirnya surga itu didekatkan oleh Allah, bukan surga yang dekat, tetapi jarak penempuhan itu seolah-olah sekejap tak dirasakan oleh orang-orang yang beriman yang mengambil kitab dari arah kanan. Dan begitulah sebaliknya yang tidak beriman tadi dengan jerih payah orientasi dunia mengambil kitab dari sebelah dari arah belakang sebelah kiri. Makanya ketika di atas sirat mereka tak mampu untuk menyelamatkan diri. Yang diselamatkan cuma orang-orang yang bertakwa. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Al-Quran surah Maryam ayat yang ke-72. Bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang bertakwa yang tengah melintasi as-sirat di akhirat nanti. Sedangkan orang-orang zalim Allah biarkan sehingga terjatuh ke dalam neraka jahanam. Dan siapakah orang-orang yang jatuh ke dalam neraka jahanam itu? Itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Ya, dan Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwa neraka jahanam hanya akan dihuni oleh orang-orang yang memiliki qalbu namun tak digunakan untuk memahami, penglihatan namun mata tak digunakan untuk melihat kebenaran, telinga tak digunakan untuk mendengar kebenaran. Sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tak menggunakan akalnya untuk mendengar, untuk melihat, untuk berfikir, sehingga mereka dihumban ke neraka. Itulah orang zalim. Itulah orang zalim. Lawannya orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Mereka lah orang yang mau mentadabur Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran dikaitkan dengan muttaqin. Siapakah orang muttaqin itu? Orang yang mau memikirkan fenomena alam dengan akal absarnya, dengan fuadnya. Ya, Allah berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Bahwa fenomena alam itu sangat dikaitkan dengan orang-orang yang bertakwa, yang mau berfikir, ya kan? Ya. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menggunakan kalbunya untuk sentiasa mengingat data-data Al-Quran, data-data alam semesta yang tersimpan rapi dalam sodrunya ketika setan berusaha untuk memberikan bisikan-bisikan kotor ke dalam hati, ke dalam dada orang-orang bertakwa. Allah berfirman, ya, bahwasanya
Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idahum mubsirun. Al-Qur'an surah yang ke-7 ayat yang ke-201, bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang sentiasa melakukan tazakkur ya ke atas dirinya sendiri ketika muncul bisikan-bisikan daripada syaitan. Inilah ciri orang bertakwa yang di atas sirat mereka akan diselamatkan oleh Allah. So Allah sebagai tempat kembali mereka. Ilallahi marji'ukum jami'an. Sudahkah kita berbekal menuju Allah? Itu pertanyaannya. Dan Allah menjawab, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sudahkah kita faham apa ketakwa itu? Mengapa kita perlu bertakwa? Bagaimana cara kita bertakwa? Tahukah kita ini sudah bertakwa ke belum? Apakah sifat-sifat orang bertakwa dalam Al-Quran yang perlu untuk kita aplikasikan sebagai wujud bahwa kita ingin berjumpa Allah? Namun sayangnya perbincangan itu sudah berlalu hari ini ya dalam seminar la'allakum tattaqun. Kemudian ayat yang kelima, saya bacakan ininya, tafsiran tematiknya. Setelah menjelaskan bahwa seluruh manusia akan kembali dan menghadap Allah pada hari kiamat nanti, ayat ini menjelaskan bahwa pengetahuan Allah meliputi apa sahaja yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka munafik ya, memalingkan dada dari kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk menyembunyikan sesuatu dalam diri, yakni permusuhan dan kemunafikan mereka dari dia, yakni daripada Nabi Muhammad. Ingatlah, ketika mereka dengan sungguh-sungguh menutupi dirinya dengan kain agar tidak terlihat oleh Allah dan Nabi Muhammad. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan, yakni yang mereka tampakkan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati dan segala yang tersembunyi. Ayat ini menjelaskan bahwa asas kekafiran dan kemunafikan adalah keyakinan berupa Allah tidak mengetahui perkara yang disembunyikan oleh mereka. Allah hanya mengetahui perkara yang dizahirkan oleh mereka. Inilah rahasia kenapa ada orang munafik, kenapa ada orang kafir. Maka Allah menjelaskan di sini tentang dirinya. So kita kena kenal Allah, bahwa Allah itu alim. Alim itu alimul ghaibi wasyahada, mengetahui apa yang dizahirkan ataupun apa yang disembunyikan. Ya, karena Allah itu bukan cuma al-basir, tapi Allah juga al-khabir, tahu secara detail perkara-perkara yang tersembunyi. Sampai kerlingan mata yang penuh isyarat kemunafikan itu Allah sudah boleh baca. Sehingga kan Allah menjasadkan pengetahuannya dalam ciptaan-ciptaannya yang tidak dapat diakses oleh alat-alat secanggih apapun, tapi wujud. Wujud. Orang bincang atom tak tahu gambarannya, cuma dikasih titik, tapi atom bukan titik. Nanti dari atom sudah terpecah-pecah lagi, ada proton, ada neutron, macam-macam tuh, sampai benda yang halus yang tidak ada. Orang yang jahat boleh menggunakan perkara-perkara halus yang tak nampak seolah-olah ada padahal tak ada. Boleh juga. Tapi ada juga perkara halus tuh yang ada dan memang ada. Maka kadang-kadang perkara-perkara yang tidak terbatas inilah yang boleh menyungsangkan pikiran orang. Hanya Quran yang boleh memandunya sehingga kita tak terjebak oleh tipu daya orang-orang kafir. Oke, udah paham di sini ya. Jadi apa makna ala innahum yasnuna sudurahum? Surah ini surah Makkiyah. Maka di sini yang dibincangkan tentang keadaan orang-orang kafir, musyrik. Orang-orang kafir musyrik juga ada orang-orang munafik di dalamnya, walaupun tidak menzahirkan kemunafikannya seperti mana yang dekat Madinah yang begitu ada gangsternya gitu, ada gengnya gitu. Tetap saja tiap-tiap individu, hatta zaman sekarang yang canggih, orang munafik itu pun ada walaupun tidak berkumpul gitu ya. Tapi ada tiap-tiap individu namanya kemunafikan. Ya, di atas dasar kesyirikan dan kekufuran. Karena itu perlu paham di sini, ayat ini ayat Makkiyah. Walaupun bincang munafik itu bukan hanya dekat Madinah. Munafik yang di Madinah itu munafik yang terorganize, yang sudah ada puaknya.
Tapi munafik di dekat Makkah itu bersifat munafik individu yang secara kesyirikan sudah terorganize begitu ya. Jadi kita boleh paham di sini surah Makkiyah, orang munafik ada juga. Jadi ada beberapa ungkapan dalam Quran ini yang menarik perhatian saya dan saya suka. Dengan kecanggihan tata bahasa Quran membuatkan rasa kagum, timbul khasyah. Tiap-tiap kali baca Quran ada khasyah. Maka saya selalu suggest ya, baca Quran dengan pendekatan ilmu bahasa sungguh lain, lebih halus, lebih santun, lebih lembut, lebih terpesona, lebih merasuk ke dalam jiwa, menyelah-nyelah lapisan akal kita sehingga akal puas dan kita lebih lagi merasa menjumpai ya hakikat kemukjizatan kalam Allah yang maha tinggi. Okey, coba tengok di sini. Ala innahum yasnun. Ala itu ada harfut tanbih, ada huruf yang sifatnya untuk menarik perhatian. Ya, ingatlah, ketahuilah. Apa yang perlu diingat dan diketahui ini, innahum, sesungguhnya mereka. Mereka siapa ini? Mereka orang-orang kafir yang ada sifat munafik dalam dirinya. Yasnuna sudurahum, mereka memalingkan dada-dada mereka. Okey. Yasnuna itu diterjemahkan memalingkan. Tapi yasnuna secara bahasa itu maksudnya adalah melipat. Ya, melipat. Contoh. Jika ini kertas ya, terhampar begini macam ini ya, atau jika dada manusia, contohlah ini hamparan kertas gitu. Jika masih begini, ini cuma condong menghadap satu arah, yaitu arah atas. Ingat kertas ini, saya bagi tahu ya bahasa. Ini kertas nih ya. Kalau dibiarkan begini dalam satu posisi, dia menghadap ke atas. Oke? Kertasnya ini menghadap ke atas. Tapi kalau sudah saya lipat begini, posisinya dia bukan lagi menghadap ke arah atas. Ya. Dia menjadi terbelah jadi dua. Ya. Sesuatu jika dilipat bermakna membelah menjadi dua. Ya. Tudung Anda kalau Anda lipat itu maknanya Anda membelah menjadi dua. Kalau dilipat-lipat lagi terbelah lagi, tapi statusnya tetap melipat jadi dua walaupun double begitu. Ya, ini kan dua. Anda lipat lagi begini juga jadi dua bahagian, tetapi double dengan yang di bawah. Betul? Ketika sudah terlipat, yasnuna, mereka melipat dada mereka. Dada dilipat. Itu tandanya di celah-celah lipatan ini seorang munafik atau seorang musyrik dia boleh memasukkan sesuatu yang tersembunyi. Perasaan dengkinya, ke dendamnya, ke permusuhannya, dia letakkan dekat sini. Dan dia sudah berpaling daripada posisi atas tadi. Posisi asal manusia ketika Rasulullah datang dibagi dakwah, dia menghadap Rasulullah. Tetapi kalau sudah dadanya itu tempatnya Al-Quran ya, tempatnya Quran kan dada ya, tempatnya itu sudah dilipat begini, sudah tidak menghadap Rasulullah, bermakna dia sudah berpaling. Ketika berpaling itu tujuannya adalah untuk menyembunyikan sesuatu, liyastakhfumin, menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah. Berupa apa? Kebencian. Dia palingkan dada, bermakna Anda kan sukar memahaminya kan, memalingkan dada itu macam mana? Jangan Anda fahami dada begini terus begini begitu, bukan. Anda fahami dengan asal katanya. Yasnun itu adalah melipat. Bila sebelum dilipat posisinya satu, menghadap ke atas, ya menghadap, contoh manusia sebelum melipat dadanya dia menghadap Nabi ketika Nabi berdakwah. Ketika dilipat dadanya, nah posisi dadanya sudah berpaling daripada Nabi. Ya, walaupun dia tetap menghadap Nabi, tapi dadanya dilipat, posisi dada sudah berpaling dari Nabi, dadanya berpaling dari Nabi. Oke, bila berpaling dari Nabi dan terlipat begini, ada ruang celah baginya untuk menyisipkan perkara yang dia ingin sembunyikan. Kalau begini saja ketahuan Nabi nanti. Tapi kalau diginikan terus dimasukkan dalam sini, tidak ketahuan Nabi. Liyastakhfumin. Jadi mengapa mereka memalingkan dada mereka yang asalnya menghadap Nabi menuju tempat lain, ya? Karena supaya mereka boleh menyembunyikan kebenciannya, kedengkiannya, kemarahannya kepada Nabi, permusuhannya pada Nabi, disembunyikan di dalam. Itu namanya yasnuna sudurahum. So, Anda
kalau menghadap ibu Anda, ya, atau anak-anak kita contohlah menghadap kita kan, kalau muak dengan kita, benci dengan kita, hakikatnya anak-anak kita adalah melipat dada mereka untuk menyembunyikan perasaan bencinya kepada kita. Sehingga mereka merasa aman. Oh, umiku tak tahu aku tengah marah. Oh, umiku tak tahu aku tengah benci kat dia. Dia melipat dadanya dan menyembunyikan kebenciannya kepada kita. Karena kalau tahu, mesti akan dihukum. Gitu kan? So, mereka berusaha menyembunyikan dada. Dari sini juga kita akhirnya tahu bahwa dada itu tempatnya, ya, keburukan-keburukan yang disembunyikan. Dan kelak di akhirat Allah kata wa hussila ma fis sudur, dada manusia akan ditahsil oleh Allah, dikeluarkan isi-isinya, lalu isi-isi yang kotor itu dijasadkan pada mukanya, sehingga manusia di hari akhirat baik ke buruk boleh dilihat daripada warna mukanya, bentuk mukanya, bahasa tubuhnya nampak. Sanasimuhu alal khurtum, Allah bagi tanda dekat mukanya. Muka adalah sesuatu yang paling mulia, tetapi keburukan dalam dada yang disimpan itu, yang tersimpan dalam dada itu, dizahirkan Allah dalam mukanya. Subhanallah. Karena dada itu tempatnya menyimpan segala bentuk keburukan, karena dada dapat dilipat begitu ya, maka hanya Al-Quran, ayat-ayat Quran yang ditadabur, yang ilmunya nanti hasil tadaburannya boleh diletakkan dalam dada itu untuk menyinari, supaya perkara-perkara buruk itu segera tersingkir begitu. Kalau tidak tersingkir, maknanya setan akan mudah masuk ke dalam dada, menggunakan ya kebencian, kemarahan itu ya sebagai senjatanya setan untuk mengajak kita melakukan kemaksiatan. Bukankah kemaksiatan itu berlaku tatkala setan memanggil rakan-rakannya berupa dosa, keburukan, kemarahan, kebencian itu sehingga muncul perilaku yang buruk. Itu masalahnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bila sudah terpancar cahaya Al-Quran dalam dada kita, kita akan sedar. Lalu kita mohon ampun kepada Allah. Perlahan-lahan semua perkara buruk dalam dada kita itu akan dihilangkan oleh Allah sehingga lapang. Kalau dada dilipat, diisi sekian, diisi sekian. Macam lemari kita lah ya. Almari kita. Kita isi, setiap lipatan rak lemari kita itu, kita isi baju sampai penuh. Nah, apa yang kita nampak rasa di situ? Tapi kalau sudah kita keluarkan, nampak lapang tak? Lapang. Jadi dada yang lapang itu dada yang di dalamnya sudah terbuang ya penyakit-penyakit kebencian, emosi lah, kedengkian, kemarahan, dendam, permusuhan itu. So dada ini sangat-sangat ya diambil kira oleh lafaz-lafaz Al-Quran, maka kita kena faham bahwa dada itu tempat manusia menyembunyikan keburukannya. Liyastakhfu minhu. Minhu ini boleh kembali pada Rasulullah, boleh juga kembali pada Allah. Kalau kembali pada Allah lagi mantap. Sebab apa? Kalau manusia menyembunyikan kebenciannya dalam hati, dalam dada mereka, Rasulullah manusia biasa, ya mungkin tak tahu. Tetapi jika dikembalikan kepada Allah, bagaimanapun rapinya mereka menyembunyikan kebusukan dalam hati, mulutnya tersenyum, mesra, cakap dengan Nabi, tapi hatinya penuh kebencian, itu hanya Allah yang tahu, Nabi tak tahu. Kecuali Allah bagi tahu Nabi. Maka boleh Nabi, boleh Allah. Kalau Nabi tahu, Allah bagi ilmu lah. Kalau Nabi tak tahu, hanya Allah, maknanya ini kembali pada Allah. So dua-duanya boleh, kembali pada Nabi yang Allah bagi tahu kat Nabi, dan juga kembali pada Allah yang Allah memiliki ilmu yang sangat sempurna terkait dengan pengawasannya terhadap makhluk-makhluknya. Masya Allah. Kemudian letak kebodohan orang kafir juga adalah bahwa ayat ini boleh difahami secara zahir hakiki. Ala hina yastaghshuna siyabahum. Mereka juga berusaha ya, orang-orang kafir nih, musyrik ini, menutupi diri mereka dengan kain, dengan pakaian. Dan mereka seolah mengatakan bahwa menutup diri dengan kain, apa yang ditutup itu Allah tak nampak. Masya Allah. Yang nampak itu cuma luaran saja. Oke, kalau saya begini, kalau pakai baju begini, kata orang kafir nih ya, contoh saya menutup
badan saya dengan kain ya, dengan baju. Yang Allah nampak itu kata orang kafir, ya tudung yang warna hitam, baju batik ya warna hitam dan hijau begini, shorthand yang warnanya hitam. Ya itu aja yang Allah tahu luarannya. Ini akidah orang kafir, puan-puan. Jangan sampai masuk dalam dunia orang Islam bahwa Allah itu cuma tahu perkara-perkara yang zahir, perkara yang dalaman itu juga Allah tahu. Macam mana Allah tak tahu? Kita mengakui Allah sebagai pencipta kita. Dalam masa yang sama Allah menciptakan perkara yang halus yang tak nampak. Emosi. Siapa yang boleh gambarkan emosi? Bagaimana wujudnya? Tak tahu emosi itu apa. Anda baru tahu ada emosi ketika Anda menjasadkannya dalam bentuk perilaku. Oh, itu tengah marah, tapi hakikat marah tak dapat dilihat. Kalau Allah boleh ciptakan marah, rasa geram yang tak dapat dilihat, so bermakna Allah menciptakan sesuatu yang terlihat, Allah mengetahui perkara yang tak terlihat juga. So percayalah puan-puan, ketika kita mengakui Allah itu memiliki pengetahuan yang sempurna, yang bersifat mutlak, kita tidak akan pernah mempermainkan Tuhan kita. Justru kita akan merasa sentiasa takut karena diawasi oleh Allah, takut ketika berbuat maksiat, takut ketika terlajak dalam melanggar batas-batas syariat. Itu yang kita takutkan. Yastaghshuna siyabahum. Maka Allah katakan, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Maha tahu apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Yusirruna, sarra. Ya, kalau orang kampung saya ada terpengaruh dengan bahasa Arab ya, dengan yusirruna. Kalau ada pemuda-pemudi saling bercinta, kita sebut ya bercinta dengan cara sembunyi-sembunyi, maka disebut dengan sirsiran. Sirsiran itu adalah bercinta dengan cara bersembunyi-sembunyi. Ya, maka nanti di akhirat ada wajah penuh bahagia, surur, ya bahagia tapi rasa bahagianya tersimpan dalam hatinya. Bahagia yang tersimpan dalam hati itu surur. Tapi kalau bahagianya itu sudah terserlah dalam bentuk reman muka yang ceria, itu nadrah, ya kan? Kalau bahagianya nanti ke hadapan belum jadi lagi bahagia, tapi dapat kabar gembira akan bahagia, itu namanya al-ibsyar. Macam-macam ya bahagia. Bahagia yang ada unsur kebanggaan itu al-farah dan lain sebagainya. Yusirruna, menyembunyikan, ya, menyembunyikan. Ya. Kalau sarra dalam keadaan senang, ya. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka iklankan, mereka nyatakan. Oke. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada. Apa yang tersimpan dalam dada kita? Coba kita tanyakan diri kita. Banyak ustazah. Cirinya kalau dalam dada Anda itu banyak tersimpan perkara-perkara buruk yang tidak sepatutnya disimpan, adalah ketika Anda susah untuk berbuat baik. Ketika Anda sukar untuk berbuat baik, itu tandanya dada Anda sudah sempit oleh perasaan-perasaan jahat, sehingga tak mudah untuk bersabar. Itu karena sempit dada Anda. Sehingga tak mudah untuk berlapang, itu karena sempit dada Anda. Tak mudah untuk menerima nasihat, itu karena sempit dada Anda. Maka kalau Allah tahu dalam dada kita itu perkara-perkara yang buruk, ya Allah, mulai sekarang lebih baik kita tanggalkan. Kita tanggalkan seperti mana kita menanggalkan noda dalam baju kotor kita, dengan berkali-kali membasuhnya. Maka cobalah kita tanggalkan keburukan-keburukan dalam dada kita itu dengan berkali-kali, ya, melakukan ingatan-ingatan terhadap hari akhirat, yang pada hari akhirat itu ya Allah akan menzahirkan kotoran, kebusukan dalam dada kita dalam bentuk muka kita. Tak malukah kita? Kita nak berjumpa Allah di akhirat, tapi Allah ubah wajah kita dengan wajah yang buruk karena dada kita dipenuhi oleh perkara yang buruk. Maka penting kiranya sekarang hari ini kita mengambil kira tentang makna dada. Allah tahu dada kita, jangan sampai yang diketahui Allah itu yang buruk dalam dada kita. Ya, maka caranya bagaimana? Ya, nanti Anda akan tahu ketika Anda belajar bagaimana cara mengurus emosi Anda. Ya.
Kemudian ayat yang keenam, ya, jadi kita tahu ya di sini tentang keluasan ilmu Allah. Jangan sampai kita percaya kalau ayat ini sudah Anda tahu, letakkan dalam dada Anda bahwa Allah alim. Alimnya mutlak, yang zahir ataupun yang batin. So, anytime Anda perlu benda ini, Anda recall. Nak buat benda sesuatu, misalnya ada duit suami gitu ya di poketnya, ada berapa ratus begitu, yang Anda teringin sangat nak beli tudung baru ya, Anda ambil, ingat Allah mengetahui itu. Lebih baik serahkan balik kepada suami Anda. Tahu ada ATM suami, nak belilah apa dah untuk ini ya, minta izin suami Anda. Allah Maha tahu. Walaupun perkara itu Anda sembunyikan di luar pantauan suami Anda ya. Orang kafir begitu, kalau masuk bilik ditutup, itu katanya Allah tak tahu karena sudah tersembunyi begitu. Yang tahu itu di luar bilik begitu. Ujungnya juga sama nanti. Di luar bilik tapi dalam rumah Allah tak tahu selagi belum di luar rumah. Jadi akhirnya mereka menetapkan Allah tak tahu apa-apa begitu. Sehingga mereka berani. Oke, ayat yang terakhir perempuan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Saya tersenyum baca ayat ini dan saya seronok sangat baca ayat ini, dan perempuan insya Allah akan seronok juga. Mengapa? Ayat ini bincang tentang kemurahan Allah, di mana Allah Ar-Razzaq akan memberikan rizkinya kepada siapa? Pada manusia. Oke, saya bagi tahu kata rizki, razaqa dalam bahasa Arab itu bermakna pemberian yang sifatnya sementara. Pemberian yang sifatnya sementara. Kalau itu terkait dengan dunia, rizki di dunia, sifatnya adalah sementara. Itu makna rizki ya, dalam bahasa Arab ya. Jadi rizki pada mulanya, sebagaimana ditulis oleh seorang pakar bahasa yang bernama Ibnu Faris ya, adalah berbentuk pemberian untuk waktu tertentu. Maknanya rizki akan datang ya, waktu demi waktu dengan perbezaan kadar-kadarnya. Dia ikut waktu tertentu. Kadang-kadang ada dapat rizki ya dalam sekali perniagaan, misalnya Rp1.000. Nanti itu saja, waktu itu saja. Nanti esoknya lagi, walaupun tempat yang sama, benda yang sama diperniagakan, orang pun ramai juga, tak sama. Ya, mungkin akan dapat Rp500 begitu. Jadi ada pemberian untuk waktu tertentu. Waktu itu dapat segitu, waktu lain dapat lain. Itu namanya rizki. Ya, rizki. Dan pada akhirnya rizki berkembang maknanya sebagai hal-hal yang terkait dengan makanan, yang terkait dengan pemenuhan keperluan hidup, terkait dengan gaji, terkait dengan hujan, ilmu, dan akhirnya meluas. So, rizki adalah segala apa yang dapat memberi manfaat kepada Anda, baik dunia ataupun akhirat, itu namanya rizki. Itu kata Al-Asfahani. Namun, yang menarik di sini bukan masalah perbincangan tentang kata rizkinya itu. Yang menarik adalah ketika Allah mengatakan bahwa rizki itu diberikan kepada ad-dabbah. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah ada daripada makhluk hidup yang bergerak ya di atas permukaan bumi ini ya, melainkan Allah sudah tetapkan rizkinya. Jadi ini terkait dengan konsep rizki, bagaimana cara memperolehinya. Sering orang mengungkapkan kaidah bahasa Al-Quran tentang alfaz Qur'aniyah. Kenapa kalau menuju Allah kita diminta fafirru ilallah, kita kena berlari kalau menuju Allah? Mengapa kalau kita nak merujuk kepada ampunan dan juga surga Allah, kita perlu wasari'u ya, kita kena berlomba-lomba, berlari-lari gitu untuk menjadi pemenang gitu? Mengapa ketika membincangkan tentang masalah rizki ya, Quran menggunakan famshu, berjalan? Sering orang menganggap makna bahasa yang seperti itu ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Disuruh famshu, berjalan sederhana, berjalan biasa. Tapi kalau terkait dengan zikrullah, disuruh untuk fas'au ila zikrillah. Fas'au itu disuruh untuk macam sa'i begitu ya, lebih daripada setakat berjalan.
ya, berusaha mempercepat diri gitu, ya, fas'au. Tapi kalau kepada Allahnya itu berlari, fafirru. Tapi kalau terkait dengan maghfirah dan juga ampunan, maghfirah dan juga surga, disuruh untuk musara'ah, untuk mempercepat langkah tanpa pandang kiri kanan, seolah-olah berlaku satu perlombaan begitu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ya. Apa makna itu semua dari segi bahasa? Ya. Ada yang mengatakan, oh kalau tentang masalah rizki ini tak ialah bersungguh-sungguh sangat, cukup berjalan. Saya tak bersetuju dengan cara seperti itu. Yang saya bersetuju adalah ketika kita disuruh hanya berjalan dalam mencari rizki, itu tandanya rizki itu sangat dekat dengan kita, jadi tak payah berlari. Rizki itu sangat dekat dengan kita, jadi tak payah berlari. Bukan masalah ala rizki dunia tak penting sangat. Sejak bila kita kata rizki dunia tak penting, itu cara kita untuk eksis supaya kita boleh beribadah pada Allah. Rizki itu penting. Sampai pentingnya rizki, Allah kaitkan nama Ar-Razzaq dengan Dzul Quwwatil Matin. Bukan kita kata rizki tak penting. Lalu yang penting itu apa? Yang penting itu yang kita disuruh berlari menuju Allah. Fafirru ilallah. Yang berlari itulah yang penting. Maka Allah itu perlu kita berlari kepadanya. Bukan. Maknanya kalau kita menuju Allah itu, atau menuju maghfirah Allah, kalau disuruh untuk berlari itu, maknanya secara makna lawannya, menuju perkara yang sifatnya itu ke akhirat, karena sifatnya itu tinggi dan jauh jaraknya, maka kita perlu berlari, nak tunjuk jarak yang begitu jauh. Jarak yang jauh itu tak boleh kita berjalan biasa. Kita perlu berlari. Kita perlu bersegera. Karena terkait dengan akhirat. Jarak yang jauh antara kita dengan surga, kita dengan ampunannya, kita dengan Allah. Karena itu kita kena berlari. Supaya kita sampai. Tapi jarak yang dekat cukup Anda berjalan. Itulah rizki. Oke. Dan konsep yang ditawarkan adalah ketika Allah menyebut di sini kata dabah, mewakili makhluk hidup yang bergerak. Kenapa Allah tak kata wa ma min makhluqin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah daripada makhluk yang ada di atas muka bumi melainkan Allah bagi rezeki. Kenapa Allah tak kata makhluk? Karena Allah hendak meletakkan konsep pencarian rezeki di sini. Rizki yang begitu dekat, carilah dengan cara berjalan, santai aja, kena dekat. Bahkan rizki lebih tahu siapa yang layak untuk didatangi daripada kita yang mendatangi rizki. Rizki lebih tahu siapa ahlinya yang akan dibagi itu, berbandingkan kita yang mencari rizki. Makanya kadang kita cari rizki tidak dapat ya, tapi rizki boleh mendapati kita anytime. Kenapa Allah bagi dabah di sini? Apa makna dabah? Dabah itu berasal dari kata dabaya, dubu, yang artinya bergerak. Dekat bagaimanapun rizki itu jaraknya, kalau Anda tidak bergerak, maka Anda tidak akan mendapatkannya, gitu. Ya, maka sempat berlaku polemik antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan rizki perlu dicari. Ketika aku lapar, aku ingin bekerja, aku ingin makan, dorongan lapar membuatku mencari pekerjaan. Ketika aku bekerja, baru aku dapat upah standar sedulang kurma atau sedulang anggur. Tapi kata Imam Malik, rizki tak payah dicari. Rizki akan datang sendiri pada tempatnya yang dia lebih tahu. Tak tahunya Imam Syafi'i ketika sudah lapar begitu, terus bekerja, dapatlah makanan, dia nak patah balik ke rumah gurunya, ke Imam Malik, untuk membuktikan
bahwa inilah apa yang aku katakan, rizki itu kena dicari, itu betul, baru aku dapat. Maka ketika datang mengetuk pintu rumah gurunya, Imam Malik, Imam Syafi'i tersenyum dan mengatakan, ini rizki. Aku buktikan bahwa rizki itu kena dicari, tak boleh kita duduk diam. Lalu Imam Malik kata, baru aja aku tadi berhayal, andai kata ada orang datang membawa sedulang kurma atau sedulang anggur, dan engkau datang, engkau mendatangiku. Maknanya, itu yang saya katakan, konsep rizki. Imam Syafi'i betul, Imam Malik juga betul, bahwa rizki itu terkait dengan sebutan dabah. Dabah itu bergerak. Jadi manusia yang ingin dapat rizki, dia kena memahami kata dabah. Dabah itu bergerak. Kalau bergerak, kita kena mengamalkan petunjuk kata dabah. Bergeraklah, Anda akan dapat rizki. Dan ketika Anda bergerak, ikut petunjuk surah Al-Mulk ayat 15. Tak payah berlari, karena dekat sangat rizki kamu itu. Ya. Tetapi rizki juga tahu kemana dia akan meletakkan dirinya. Maka melalui tangan Imam Syafi'i lah rizki meletakkan dirinya untuk sampai kepada Imam Malik. Ya, kalau rizki lebih tahu kat kita, tinggal kita saja carilah rizki yang halal gitu. Ya, janganlah risau sangat dengan rizki. Tidak ada orang mati karena kekurangan rizki. Yang ada orang mati karena sudah cukup sampai di situ rizkinya. Maka jangan sebut mati karena kelaparan, tapi mati karena ajal. Karena banyak orang yang lapar, tetapi karena banyak juga orang yang kenyang, tapi mati. Ya, pernah saya contohkan, ada orang jatuh masuk perigi. Ketika datang kafilah, diangkatnya orang yang jatuh perigi itu, ditanyanya, kenapa engkau jatuh ke perigi? Sebelum ditanya mengapa engkau jatuh ke perigi, maka orang itu dibagi minum susu dulu oleh kafilah. Ini minum susu biar segar, barulah engkau boleh cerita. Lepas minum susu puas-puas kenyang-kenyang, ditanya bagaimana engkau boleh jatuh ke perigi ini. So dia praktis bagaimana dia jatuh. Akhirnya dia terjatuh betulan dan akhirnya mati selepas kenyang minum air susu. Nah, maknanya sampai disitulah Allah bagi rizki terakhir dia untuk diminum sebelum dia mati. Maka orang mati itu karena ajal, bukan karena kelaparan. Kalau mati karena kelaparan, tentu semua orang mati puncanya tak ada makanan. Tapi betapa banyak orang kaya, dia ada makanan, tetapi tak boleh telan. Ada makanan, tapi tak boleh telan. Ada orang yang boleh telan makanan, tapi tak ada makanan. Akhirnya mati. Yang ada makanan tak boleh telan, akhirnya juga mati. Ada yang lepas telan makanan tapi mati. Maka mati jangan dikaitkan dengan rizki, tapi mati dikaitkan dengan ajal, karena ajal akan sentiasa mengiringi rizki, rizki juga mengiringi ajal. Dua perkara yang Allah tetapkan yang tak pernah berpisah. Oke? Jadi petunjuknya di sini saya tersenyum. Ya Allah, kena bergerak. Dabah itu bergerak, baru dikatakan ada rizkinya. Dan yang kedua, ketika bergerak tak payahlah lari sangat, karena itu menunjukkan jauh jarak kalau lari. Tapi kalau dekat, cukuplah berjalan. Ya, cukup berjalan, tak payah berlari. Bahkan terlalu dekatnya rizki itu sampai rizki itu mudah mengenali siapa-siapa orang yang layak untuk dijujuri rizki tersebut. Subhanallah, Insya Allah. Maksudnya begini ya perempuan, kita manusia ini, ada yang kata gini, Allah kan dekat Ustazah, tapi kenapa kita perlu berlari? Allah dekat bagi orang-orang yang sudah mendekat, bagi orang-orang yang sudah mendapatkan Allah. Tapi Allah akan terasa jauh, terasa tidak ada di mata orang-orang yang berlaku maksiat. Maka Allah kena didatangi dengan cara berlari. Karena akan diri kita ini ya, dibagi satu potensi namanya syahwat. Yang syahwat adalah pintu yang membuka jalannya bisikan syaitan. Sehingga segala bentuk kebaikan-kebaikan itu syaitan berusaha menjauhkannya daripada kita. Itu laluan syaitan untuk memesongkan kita adalah syahwat kita. Maka kita diminta untuk berilmu itu, supaya ilmu kita boleh mengatur jalannya syahwat kita.
Berbuat kebaikan itu bukan mudah, karena perlu perjuangan melawan hawa nafsu. Tapi buat buruk itu begitu mudah, karena tinggal melulu, tak payah berpikir panjang. Berbuat buruk itu orientasinya nikmat semata. Karena itu, jika kita fahami Allah, kita fahami maghfirah Allah, kita fahami surga Allah, di mata orang-orang yang ada syahwat itu jauh, perempuan, jauh. Tapi justru dunia itu di mata-mata orang bersyahwat dekat. Dan antaranya rezeki dunia itu bagian daripada syahwat kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat min nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantara min az-zahabi wal fiddah. Jadi dunia itu dekat karena dia syahwat. Maka cukup berjalan Anda dapat. Tapi dia mata'ul ghurur. Tapi kalau surga, kenikmatan yang tak pernah terputus, tinggi tempatnya, jauh jaraknya. Apalagi kalau syahwat kita tak pernah kita kenal, tak pernah kita coba untuk mengilmuinya, nafsu kita juga tak pernah kita latih. Jadi macam jauh jarak itu. Nak menuju Allah itu jauh, sehingga perlu pendakian, pelarian, pengejaran, perlombaan. Artinya surga Allah itu perlu diperlombakan, berlari musabaqah. Tapi dunia jangan diperlombakan. Tapi fakta hari ini mereka berlomba-lomba dalam dunia, sudah menyelapi skrip Al-Quran. Yang patutnya itu berlomba-lomba itu cuma dalam hal urusan mengejar akhirat. Sabiqu ila maghfirah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Ya. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Terkait dengan nikmat akhirat kita kena juga berlomba-lomba. Jadi kenapa sekarang kita berlomba-lomba untuk dunia, sementara dunia itu bukan benda yang jauh yang perlu dipertandingkan, benda dekat je. So, manusia sudah silap hari ini dalam memahami isu rizki yang sifatnya duniawi. Oke, jadi ada makna daba, ya, ada makna juga rizki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan manusia itu dibagi rezeki sejak awal dia sudah ada menjadi benih dalam rahim. Mustaqar, ya, tempatnya benih manusia ada dalam rahim seorang wanita, tempat mustaqarnya, ya. Wa mustawda'aha, dan tempatnya dia nanti akan ditabur, dipendam dekat kuburan. Jadi ada yang menafsirkan mustaqarra yang pertama itu tempat tinggalnya manusia pertama kali, ya, itu ada dekat rahim, ya, dalam perut, lapisan perut seorang wanita, dan nanti ketika sudah menjalani hidup bertahap-tahap, akhirnya dimasukkan ke dalam kuburan, ya, tanah perkuburan, ya. Dan ini sangat terkait, ya, dua-duanya dengan masalah dada. Dada itu sebetulnya kuburan atas perasaan-perasaan emosi kita, seperti mana tanah itu kuburan bagi jasad-jasad manusia yang sudah tiada. Ya, seperti mana juga perut wanita yang berlapis-lapis itu jadi tempat, ya, tertanamnya janin, ya, yang mula berkembang untuk menjadi manusia. Allahu Akbar walillahilhamd. Kullum fi kitabim mubin. Semua ini masalah rizki sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Anda nak cari 1.000 ringgit, kalau Allah dah takdirkan 50 ringgit, ia dapat 50 ringgit, begitu. Makanya jangan pernah menyesali, aku udah kerja begini kan, tapi tak dapat juga hasil yang aku nak targetkan. Dia bekerja santai je, tapi dia dapat apa yang aku targetkan. Allah. Lepas tu bila rezeki kita tak sama gitu kan, di mata coach kita dimarahi, awak yang tidak ada energi positif, awak tidak ada vibration, awak tidak ada aura, awak tidak ada macam-macam lah dituduhnya, seolah-olah penentu rezeki itu coachnya. Padahal kolong fi kita maka bahayanya dalam training pelatihan tentang rezeki itu dalam Quran itu ada. Kalau Anda silap memahaminya, boleh jadi Anda terjebak dalam kekufuran.
Anda akan menyesal diri. Aku udah bawa anak aku pergi sana pergi situ, aku bekerja pergi sana, buat copywriting begini begitu, buat iklan begini begitu, udah buat kursus manajemen manajemen ke ekonomi kewirausahawanan ya, tetap juga begini begitu. Kenapa? Karena Anda tak paham ayat ini. Kullun fi kitabim mubin. Rezeki manusia, yang namanya rezeki itu tadi tuh bentuk pemberian yang tidak sama, dia ada batas waktu dan ukuran tertentu. Itu kata rezeki. Kalau Anda paham, insya Allah selamat. Kalau tak paham, Anda mencela diri dan menganggap macam-macam. Bila tak dapat, kita salahkan. Auranya tak ada lah, energi positifnya tak ada lah, buruk sangka pada orangnya banyak katanya lah, tak ada vibrationnya lah, perlu buat mandi ini mandi itu macam-macam. Oke, tak power lah yang punya copywritingnya, tak power lah punya publish iklannya, macam-macam di dakwah itu. Tapi semua berpunca dari kebodohan. Seperti mana orang kafir memandang Allah hanya mengetahui yang zahir. Ya, itulah punca manusia tersesat menjadi kufur karena tidak belajar Al-Quran dan tidak mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjuk atas perbuatannya yang mulia, yang indah, yang baik dan yang sempurna. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.